ada satu pengingat yang bisa kita pegang. Kita nggak hidup sendiri. Ada orang lain yang harus kita hargai. Ada orang lain yang harus kita mengerti bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka bertumbuh. Karena latar belakang setiap orang itu beda-beda. Dancelog dipersembahkan oleh Para Dance Platform, Adi Sukma Inisiatif, Balai Budaya Mino Martani, NGB Production. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dancelog. Hari ini kita bersama Bapak Megatruh Banyumili. Yeay, tepuk tangan semuanya. Rame banget ya. Rame banget. Studio ini rame banget. Uhui banget. Oke, Bapak, sebelumnya Bapak baru bangun tidur apa mau tidur ini sebenarnya? Rencananya tuh katanya mau ada pillow talk gitu. Oh, pillow talk. Iya, ya jadi kan ampun. udah siap-siap buat tidur. Iya, tapi ada pillow-nya sih. Iya. Tapi Ada ya tumblernya. ada tumblernya. Tapi tetap pillow talk Iya. dong. Oke. Oke, Bapak Gatruh. Jadi selamat datang di Dancelog. Bapak Gatruh kayaknya. Iya, oke. Karena kamu tuh vibes-nya bapak-bapak Iya, banget gitu loh, Gatruh. Gimana dong? Ya gimana, Nak? Iya, kayak memang udah bapak-bapak. Jadi mungkin sebelumnya kenalan dulu kali ya, biar orang tahu bahwa kamu memang benar-benar bapak-bapak gitu kan. Oke. Mari berkenalan dulu. Silahkanlah, terserah mau Ya. kenalannya apa. Namaku Megatruh Banyumili. Sana deh, Megatruh Banyumili. Nah, bapak-bapak beranak satu. Itu kan dulu bapak-bapak Bapak, mungkin bisa dikatakan bapak-bapak newbie newbie ya. yang suka seni-senian lah. Newbie banget. Ya, Umurnya ini- berapa Bapak? Berarti 25 apa 26 ya? 25 kayaknya. 25, 98, 25, 98. 25. Aku jadi ngitung. 25, 25. Terus Masih newbie banget lah. enggak lah, udah dulu. Aku lagi ngitung kan di kepala. Oke, next. Bentar lagi 26, aku nggak tahu ya ini tayang tanggal berapa. Kalau ini tayang tanggal 24 Maret berarti pas ulang tahunku. Beneran? Wah, selamat ulang tahun. Berarti kamu ulang tahunnya deketan sama Para Dance Platform. Para Dance Platform itu di akhir Maret, 31 Maret. Berarti sekalian bisa tuh buat 10 acara ulang tahun. tahunku. Ih, ngapain? Oke, lanjut. Oke. Apalagi yang perlu dikenalin ya? Aku yaitu Aktivitasnya. bapak-bapak newbie yang suka seni-senian, koreografer, kreatif director dan scriptwriter yang berbasis di Jogja. Creative Director dan Script Writer Ya, untuk pertunjukan maupun untuk video-video sederhana lah buat lucu-lucuan untuk membahagiakan orang-orang melalui layar handphonenya. Oh, oke. Jadi koreografer dan banyak talenta lainnya ya. Ish, Enggak banyak sih. cuma beberapa. Ya, enak banyaknya maruk. Oke, sebenarnya kan aku tahu kamu tuh dari kamu mungkin SMA kali ya. SMA deh kayaknya. Tapi Mas Jali tahu kamu Dari dari SD. Karena kalian pentas bareng ya Iya. dulu. Di mana? Dulu pentas di Putri Embun dan Pangeran Bintang, karyanya Bengkel Mem Theater. Aku kelas 6 SD. Enggak, belum. 6 tuh yang udah berikutnya. Limo papat lah, papat akhir itu. Ya, itu. Jadi dari SD banget sudah terkontaminasi kesenian gitu ya. Bukan terkontaminasi kesenian ya. Dikontaminasikan oleh Mas Jali ya. Dulu maksudnya kok bisa terhubung sama teman-teman di bengkel mime? Kebetulan bapakku seniman juga dan pengen anaknya jadi seniman lah. Jadi tiba-tiba aku dianterin naik sepeda, yuk melu dolan ning omahe bapakku.
Oke. Sampai di bengkel terus dianterin, ya titip anakku, ditinggal. Oke. Jadi terus akhirnya kenal sama Iya. teman-teman di Bengkel Mime. Waktu itu teman-teman di Bengkel Mime siapa aja? Jadi Bengkel Mime itu mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, salah satu komunitas pantomim ya yang Iya. berbasis di Jogja. Tapi sekarang mungkin mereka lebih aktifnya seniman-senimannya secara individual ya. Iya benar. Gitu. Tuh tapi sebenarnya pertama kali itu kan akhirnya menjadi di panggung ya. Di panggung tuh di situ sebelumnya itu awal banget tahu tentang dunia mungkin sebagai apa ya nyebutnya, bisa dikatakan sebagai aktor ataupun sebagai penari. Awalnya mah di film-film pendek. Oh di film-film pendek. Itu sebelum Sebelum ke teater malah. sebelum ke teater. Jadi waktu kecil banget ya itu? Dari kelas 2 SD. Oh. Dari kelas 2 SD itu masih dalam proyek tugas akhir kampus anak-anak isi gitu lah. Tapi itu ya dari bapak atau dari mana? Itu dulu seingatku dulu tuh ada yang ngajak almarhum Nurul Hadi Kuculuk. Dia itu yang ngajak aku, terus dijemput lah, diajak bantu-bantu itu main film-film kecil, bantu TA. Setiap tahunnya mungkin ada 4-5 judul untuk anak-anak TA itu bantu itu. Tapi berarti bapakmu sangat berpengaruh banget ya di kehidupanmu di kesenian? Sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh banget. Ya bener, sangat berpengaruh banget. Jadi ya jadilah aku yang seperti saat sekarang ini. Mungkin kalau nggak ada bapakku mungkin juga nggak. Ini kayak nanyain selebritis gitu ya, kayak bagaimana pengaruh keluargamu terhadap apakah keluargamu mendukung gitu. Tapi dari sekecil itu kamu sudah berada di lingkungan kesenian gitu, terus kemudian akhirnya pada saat SMA kamu kan memilih untuk sekolah di SMKI Yogyakarta ya, dan jurusan tari. Itu kenapa gitu? Padahal kan sebelumnya lebih ke kayak film, teater gitu. Ya kenapa kok ditari gitu ya? Yang dulu tuh nggak ada 2 pantikan. Pantikan pertama adalah dulu aku sebenarnya nggak tidak bercita-cita sama sekali menjadi seniman atau apapun itu. Bapakku yang pengen untuk aku jadi seniman. Dia akhirnya selalu menyarankan aku masuk SMKI aja lah, masuk SMKI aja. Bentar, tapi kamu pengennya jadi apa dulu? Seingatmu? Dulu sosokan banget kayak pengen jadi filsuf. Ya. Kedurun. Kayaknya juga akhirnya aku setuju sama bapakku sekarang ya. Kayak nggak mungkin juga aku bakal bisa sampai Ya situ. mungkin juga sih. Mungkin. Ya, Tapi terus? Terus sebenarnya aku masih pengen masuk di SMA. Dan aku ada salah satu lah target SMA gitu. Cuman karena beberapa hal akhirnya aku nggak bisa masuk SMA itu. Jadi kayak aku kayak nadar gitu lah, kalau misalnya aku nggak bisa masuk ke situ, ada pilihan lain tuh di bawahnya. Tapi aku langsung ngomong, kalau misalnya nggak bisa masuk ke situ, aku akan masuk langsung ke SMKI. Oke. SMKI jurusan apa? Jurusan tari. Karena dulu tuh ada kakak, jadi bapakku, ibuku, mbakku dulu SMKI teater semuanya. Oh iya? Ya. Itu dan aku di sana sebenarnya juga SMKI teater. Cuman aku mikir bapak ibuku udah teater dan dari dulu aku juga bergelut dengan orang-orang teater, kayaknya cuman kayak mengulang hal yang sama lagi. Maka dari itu aku pengen yang lain ketika terpaksa masuk situ. Dan juga dulu tuh di SMP ku suasananya tuh setiap hari datang rapi, kanan kiri tuh nggak ada yang ngobrol, semuanya duduk yang sangat rapi gitu, dengan dasinya, dengan yang tertib banget, on time banget, dan yang ya sangat-sangat kedisiplinan lah. Itu salah satu SMP negeri ya? Salah satu SMP negeri di Jogja. Oke. Kemudian ketika aku ikut jemput mbakku, kok sekolah kira nganggo sepatu sih? Nganggo seragam, nganggo sepatu, sepatunya dicincing. Terus pergi sing lanang rada ono sing gondrong barang. Ki sekolah apa sih? Jadi dulu di persepsiku sebagai anak SMP yang 3 tahun mengalami penyeragaman yang sangat ketat, ngerasa itu bukan sekolah deh.
Dan SMKI itu ya? di SMKI dulu berpikiran seperti itu. Kemudian pengen masuk ke salah satu SMA favorit di Jogja. Nilainya itu cuman kurang 0, berapa gitu lah. Dan aku udah ngomong ketika gagal situ aku langsung masuk SMKI. Itu juga penyesalan awalnya. Kenapa masuk SMKI? Kenapa masuk SMKI itu nyesel banget. Karena ya masih berpikiran dengan yang ini bukan sekolah deh kayak gini. Tapi setelah aku setengah tahun di sana ternyata aku jadi yang paling parah deh. Karena ya ngerasa kayak terfasilitasi yang tadinya terkungkung banget kayak wah bisa rilis gitu lah. Di SMK itu. Salah satu faktornya itu pemantiknya. Pemantik kedua kenapa juga yang dipilih adalah tari. Mungkin karena kakakku dulu, mbakku dulu teater tapi dia jadi primadonanya anak-anak tari mungkin ya. Jadi Baik. jadi lebih banyak kenal ke anak tari terus secara nggak langsung ada keterpengaruhan itu. Oh, jadi pernah beberapa kali bertemu dengan teman-teman nya kakakmu yang dari SMKI tari cowok-cowok gitu ya? tari yang Oh. sok ganteng gitu lah. Kayak kamu. Oke, tapi kemudian sebelumnya berarti kamu belum pernah menari atau belum pernah terhubung dengan tari? Dulu pernah waktu kecil itu disuruh bapak ikut Ramayana Balet Pura Wisata. Oh, oke. Jadi monyet-monyet yang kecil. Iya, itu. yang kecil-kecil. Tapi di situ belum ada kesadaran bahwa aku sedang pentas. Aku iya. sedang menari itu belum ada. Ya cuman asal ikut-ikut aja apa gitu, ikut lari-lari ya gitu lah. Tapi berarti proses pada saat awal-awal di SMKI itu langsung kayak bisa ngikutin atau enggak gitu? Karena kan pasti yang diajarkan kayak basic-basic tari tradisi dulu kan. Beruntungnya langsung bisa ngikutin. Karena ikut bengkel mem teater, terus akhirnya berlanjut juga di teater garasi pun dapat pembelajaran tentang disiplin tubuh yang cukup ketat, sehingga untuk penerapan cuman beda bentuk aja sebenarnya. Yang biasanya gimana tinggal bentuk tari Jawa diubah aja gimana, tinggal faktor kedisiplinan aja yang waktu itu membuatku beruntung untuk bisa mengikuti proses yang ada di situ. Oke, jadi memang secara praktik memang sudah lumayan punya praktik ketubuhan gitu ya. Yeah. Tapi memang bentuknya beda gitu, bukan yang tari tradisi gitu, tapi lebih ke pantomim atau teater tubuh gitu. Iya. Oke, lalu setelah SMK itu memutuskan untuk kuliah di ISI Solo. ISI Surakarta Iya. gitu, dan waktu itu kamu akhirnya mengambil tugas akhirnya penciptaan kan? Iya. Itu karena aku pernah dengar kamu cerita sebenarnya aku dulu mau pengkajian gitu. Iya. Tugas akhirnya, tapi kemudian kenapa akhirnya memutuskan penciptaan gitu? Sebenarnya aku udah ngambil juga di momen semester 7 kan ada pilihan ya, kepenarian, lalu ada penciptaan dan pengkajian. Untuk kepenarian aku emang sengaja nggak ngambil karena ya mungkin seiring berjalannya waktu aku berpikir untuk kualitas tubuhku jauh dibanding teman-teman yang lain. Jadi masih bagus, cuman karena kemarin kan nariin karya orang lain. Tapi untuk kemudian dan tari tradisi Surakarta. Nah ketika di acak terus kemudian suruh menarikan tari 1, 2, 3 mungkin bisa bagus tapi tidak memunculkan sesuatu lah di aku pribadi. Jadi ya belajar menari aja gitu. Jadi ya, tidak ada keterpengaruhan yang spesial di situ. Akhirnya aku memilih antara dua pilihan itu yang aku masih bimbang. Sampai akhirnya aku ngambil 2 mata kuliah, bukan 2 mata kuliah ya. 2 apa istilahnya Mbak ya? 2 jalur, 2 pilihan itulah. Di semester jadi semester 7 itu kita kasih pilihan di mana rata-rata satu pilihan itu ada sekitar 4 sampai 5 mata kuliah. Kamu ngambil dua-duanya? Aku ngambil dua-duanya, aku ngambil semua mata kuliah dua-duanya itu. Jadi kayak mahasiswa yang rajin banget gitu. Oh bisa kayak gitu ya? Bisa karena yang penting jumlah SKS-nya gitu? yang penting jumlah
syarat SKS-nya mencukupi. Jadi kan ada maksimal harus ambil berapa SKS gitu. Nah karena di semester sebelum-sebelumnya itu aku udah ngambil kayak di semester 2 itu aku udah ngambil semester 4. Oh, oke. Yang gitu-gitu beberapa mata kuliah aku ambil gitu. Jadi masih punya sisa SKS. Masih punya sisa SKS yang syaratnya tuh maksimal 8. Sorry. Aku lupa berapa SKS-nya tapi maksimal tuh kayaknya 8 mata kuliah saat itu dan aku ambil semuanya karena bisa. Dan mumpung ada waktu buat belajar daripada nggak dimanfaatin kan. Nah, itu aku ambillah si 2 pilihan jalur itu tadi. Tapi akhirnya kenapa aku ambil di penciptaan karena aku udah belajar lama, tentu aja ilmu bermanfaat ya. Dari manapun itu ya, mau dari itu pengkajian, penciptaan ataupun kebenaran tentu aja bermanfaat. Tapi ketika tidak membawa sesuatu atau tidak meninggalkan sesuatu kayaknya ada yang kurang deh. Di pengkajian aku merasa kebanyakan yang siklus yang terjadi, kebiasaan yang terjadi adalah tulisan itu setelah selesai akan hanya nempel di perpustakaan, dibaca oleh adik tingkat, yang baca pun itu tidak membaca esensi dari skripsi itu, dari pengkajian itu, tapi mereka cuma membaca kutipan-kutipan yang dari untuk tugas akhirnya juga gitu. Iya, isinya nggak penting lah. Mereka cuma nyari kutipan-kutipannya aja yang mereka pakai, yang sebenarnya juga kebanyakan dari teman-teman dari adik tingkat pun juga nggak nyambung antara kutipan dengan isian itunya. Tapi nggak semuanya kayak gitu ya? Nggak semuanya. Beberapa aja. Nggak semuanya. Nggak semuanya. Lalu akhirnya dipilihlah aku pengen ambil di penciptaan karena bisa meninggalkan sesuatu di sana. Baik itu dalam bentuk karya maupun pesan-pesan untuk kampus. Oke. Jadi akhirnya kan tugas penciptaanmu itu kan aku lihat kayak berlanjut ya. Prosesnya gitu sampai hari ini, padahal itu tahun 2020 ya. 2020. Mulainya 2019 atau 2020? Mulai untuk ngarap karya yang di tugas akhir itu 2019. Jadi karya itu dari 2019 dan sampai sekarang masih berkembang gitu, masih berproses gitu kan. Nah, topik yang kamu kerjakan itu apa dan kenapa kamu tertarik di topik itu dan kenapa kamu masih mengerjakannya sampai hari ini gitu? Oke. Jawabannya jangan karena ada proyeknya untuk itu gitu enggak? Karena itu laku, Mbak. Enggak juga padahal ya. Sebenarnya kalau mau ditelusuri lagi sebenarnya itu berawal dari tahun 2018 ya. Oh, 2018. Okay. Iya, 2018 itu aku mulai tergelitik dengan kenapa sih anak-anak banyak anak-anak yang tercetak secara paksa karena pengaruh lingkungan maupun pengaruh orang tua pada saat itu. Contohnya? Nggak usah. Ya, nggak usah ya. Itu panjang banget. Yang mau tahu nanti bisa menelisik ke karya-karyaku yang sebelumnya. Itu dari 2018 itu. Terus kemudian 2019 masih berkutat dengan itu. Sampai akhirnya 2010 terbentur dengan kenyataan harus memilih 2 mata kuliah. 2019. Terbentur untuk memilih 2 jalur itu sampai akhirnya memikirkan untuk apa sih yang bisa menjadi pesan membekas. Dan yang terasa adalah ada beberapa oknum di kampusku, tidak semuanya oknum yang menyalahgunakan kekuasaan yang ada untuk memaksakan mahasiswanya sesuai dengan kehendak dia tanpa tahu potensi dia gitu lah. Jadi ada pembatasan-pembatasan yang memang sengaja dia lakukan dengan sadar maupun tidak sadar di situ. Nah, aku pengen membuka tentang itu yang sebenarnya kasusnya adalah penyeragaman pola berpikir. Oh, okay. Di mana orang harus ya kayak cetak robot gitulah ya. Harus seperti ini tanpa diberi kesempatan, tanpa diberi ruang untuk terus berkembang. Padahal kita tahu sendiri bagaimana seharusnya pendidikan adalah memberikan ruang untuk berpikir secara terbuka.
di situ akhirnya ya aku pengen memberikan pesan-pesan terakhir sebelum Pesan terakhir. sebelum cabut dari tempat itu, mumpung masih di situ dan masih memanfaatkan fasilitas yang ada. Ya aku sampaikanlah kasus-kasus itu. Dan Tapi itu berdasarkan data ya? Berdasarkan Maksudnya data. bukan dari asumsimu aja gitu? bukan Oh oke. berdasarkan data, dan keresahan itu sebenarnya udah dari aku awal masuk itu bukan rumor ya, curhatan dari kakak tingkat yang mengalami hal itu tuh udah langsung ada dari aku pertama kali masuk. Oke. Semakin naik, semakin terasa. Seiring juga aku bantu beberapa tugas akhir kakak tingkat. Tapi kembali lagi tidak semua ya, hanya beberapa oknum aja yang melakukan itu. Yang akhirnya juga beruntungnya adalah saat itu terbuka atas diskusi akan hal itu, dan aku nggak tahu kalau situasinya sekarang, tapi ada yang bilang udah mulai membaik. Secara bagaimana polanya udah mulai terbuka, dan ngerasa kayaknya pesannya udah enak banget nih karena udah bisa terkomunikasikan dengan baik. Dan selesai dari situ, keluar dari situ aku ngerasa kenapa sih kok aku dulu bisa kayak gitu. Sampai aku ngeritik kampusku yang sok-sokan banget sih. Aku bukan siapa-siapa yang Kamu ngerasa gitu ya? curhatlah aku sama seseorang, sama dirimu pada itu. Curhat. Sama aku. Kok bisa ya kayak gitu? Terus ada bapak-bapak pakai Kacamata. kacamata itu dari dalam kamarnya. Namanya Jalitu. namanya nanti ditit gitu Iya. ya? Itu yang ngasih ngomen saat itu. Ya akhirnya membuka pikiranku juga. Ternyata selama ini aku bisa melakukan itu bukan karena aku menolak penyeragaman itu, atau bukan hanya sekedar ingin membawa kesan atau sensasi di kampus. Tapi karena memang selama ini aku juga mengalami kasus penyeragaman di dalam keluargaku. Tapi kayak pelampiasannya ada di kampus karena punya ruang, punya tempat untuk berkoar-koar di situ. Ya, Bisa sok-sokan. bisa sok-sokan. Nggak boleh kayak gitu. Sok nyeniman banget nih lah. Padahal yo isih piye. Pi aja belum. Piye belum. Terus? Terus aku mencoba untuk ngobrol dengan bapakku tentang kasus itu, dan ternyata malah mendapat kesempatan berikutnya untuk bersepakat juga dalam keluargaku untuk masalah ini bisa diselesaikan dengan kita membukanya ke publik melalui karya yang saat itu difasilitasi sama Jagongan Wagen dari PSBK. PSBK. Ini boleh kan ya? Boleh banget. Boleh, ya. Coba tahu nggak boleh nyebut-nyebut yang lain. Itu difasilitasi Jagongan Wagen PSBK itu, dan ya akhirnya media curhat tapi ditonton banyak orang, gitu. Dan ya akhirnya menjadi mungkin yang udah terjadi udahlah terjadi ya. Tapi aku masih punya adik yang berumur 10 tahun. Berumur 10 tahun. Jaraknya dengan aku 10 tahun. Sekarang kelas 1 1 atau 2 SMA ya? 1 SMA kayaknya. Dia kelas 1 SMA. Sorry karena udah nggak satu rumah. Yang bapakku pun juga aku berapa kali ke rumah melihatnya secara pola pendidikan yang udah jauh berbeda banget, nggak kayak dulu bagaimana aku dididik dan kakakku dididik. Nah, bagaimana cara mendidiknya bisa dilihat di karya ini Bapak Budi. Oke. Jadi yang pertama itu judulnya apa? Yang pertama yang udah Budi-Budian atau yang belum? Yang Dari 2018 atau yang dari 2019? dari TA. Dari TA tuh nama saya Budi. Nama saya Budi, terus Nama saya Budi, ini Budi. ini Budi itu yang kamu sama bapakmu ya? Bukan, ini Budi itu ada di tengah-tengahnya itu. Antara yang TA dengan yang Tapi itu Jagongan Wagen.
Jadi itu ada satu lembaga yang calling kayak kita ada program ini, ada ini, minta tolonglah buat kamu Oke. bikin karya. Tapi aku pengen karya yang tentang tugas akhirmu kemarin nih. Bisa nggak? Tapi dalam format 8 menit aja. Oke. Itu dan itu minta sama aku hamin 2 minggu kurang. Iya kan? Dan aku nggak ngebahas lagi karya yang tentang di Nama Saya Budi itu. Karena konteksnya udah nggak mungkin dong aku bawa kasus kampusku keluar. Karena tujuanku bikin karya itu adalah ya memang untuk kritikan di kampusku saat itu. Ketika di luar ya udah nggak relevan lagi. Kemudian keluar itu dan berpikir apa ya yang bisa disampaikan. Saat itu akhirnya dengan waktu yang singkat, dulu ada timku yang bantu aku riset di Nama Saya Budi itu, beberapa orang untuk aku suruh mereka nyari sebenarnya pendidikan di Indonesia itu awal mulanya gimana sih? Kok bisa ada? Lalu gimana perjalanannya sampai saat ini? Dicek bareng-bareng yuk, nanti kita brainstorming bareng-bareng. Kayak brainstorming bareng-bareng terus dibuatlah dalam karya yang ringkas cuma 8 menit itu. Yang sangat mentah banget karena juga waktunya mepet dan itu pun juga akhirnya tidak aku lanjutkan karena juga terlalu besar yang dibicarakan terlalu besar dan akhirnya terlalu mengada-adanya enggak ya karena juga berdasarkan data semuanya. Tetap cari aman, aku nggak mau kebiasaan di karyaku, aku nggak mau mengada-ada karena sebenarnya ketersinggungan tuh ada di siapapun, ada dimanapun, nggak cuma di satu mungkin bidang teater, komedi atau apapun itu, bahkan tari pun bisa mengandung ketersinggungan itu. Maka dari itu untuk menjaga aman, aku ketika itu tidak ada data yang valid, aku memilih untuk nggak ngambil itu. Oke. Jadi terus akhirnya kamu kembali ke keluarga gitu. Kembali ke keluarga di ini Bapak Budi di tahun 2000 berapa ya? 2021 ya. 2021 kayaknya tuh. Iya. Itu dari celetukan Bapak berkacamata itu ya. Iya. Kenapa nggak sama Bapak aja gitu ya? Lalu dalam proses itu apa sih yang terjadi sama kamu dan bapakmu gitu? Maksudnya apakah kemudian kalian gimana sih dinamika obrolannya kalian berdua gitu dalam proses itu? Dalam proses berkarya itu. Oke, di proses berkarya itu sebenarnya kalau pola itu hampir sama dengan kebiasaanku bikin karya-karya yang lainnya. Dimana misalnya ada 3 bulan proses ya 2 bulan kita ngobrol santai, 1 bulan bikin karyanya. Karena menurutku karya yang indah itu adalah karya yang bisa diimajinasikan bersama. Ketika teman-teman siapapun yang membantu itu kita bisa ngobrol dan saling berimajinasi. Kayaknya asik deh, ada itu, ada ini, nanti ada ini. Dibandingkan dengan yuk kita cari. Tidaknya oke, aku dapat ini nih. Karena ketika di situ aku pribadi merasa kayak terbatas. Jadi oke, kita dapatnya ini tapi tidak ada peluang untuk hal-hal yang lainnya untuk masuk di situ. Ketika itu masih dalam bentuk imajinasi, dia munculkan apa, yang lain pun karena masih sama-sama dalam bentuk imajinasi. Yang dia omongin itu A, didengerin sama Mbak Nia, mungkin Mbak Nia juga akan berpikiran A, tapi A-nya tuh yang ada B-nya dikit. Nah, itu kan yang akhirnya menjadi asik dan seru di situ. Dan ketika bertemu di visualnya akan terjadi ya sedikit gontok-gontokan yang seru lah. Nah, di proses 2 bulan proses itu seingatku ya Mbak, itu ada 3 bulan. Di 2 bulan yang fokus sama bapakku. Itu aku nyoba ngobrol sama bapak, ibu, mbakku, sama adikku. Gimana sih apa aja yang terjadi selama ini di keluarga kita? Bagaimana sih bapak mengajari kita? Bagaimana sih bapak
mbakku, mengajari adikku, mengajariku. Dan itu pun juga bapakku jawab apa, ibuku kontra. Orang ngono yo. Yang ya begitulah, yang akhirnya itu coba aku rekam keseluruhannya dan akhirnya aku kumpulkan dari situ untuk jadi satu naskah untuk kusepakati bersama bapak, ini yang akan kita baca. Dan itu kesepakatan keluarga nggak apa-apa ya, itu keluar Kesepakatan gitu? keluarga nggak apa. Oke. Karena sempat bapak itu bimbang. Dia hamil seminggu hamil seminggu. Tapi dia kembali lagi mendapat kesadaran bahwa ketika aku nggak kayak gini mungkin juga aku nggak akan sadar deh. Iya, iya, iya. Wah. Ada kesiapan mental yang begitu gede menurutku di bapakku yang untuk menerima kenyataan bahwa ya ini adalah cara untuk menyelesaikan masalahku gitu. Dan lewat pertunjukan. Dan lewat itu lucu pertunjukan. banget sih keluarga kalian. Ya. Maksudnya apa ya? Itu kan sudah situasi itu udah ada di keluarga lama ya, karena dari generasi kakakmu terus kamu gitu ya, gimana bapakmu mendidik kalian berdua. Yeah. Lalu kemudian akhirnya baru keluar ketika kamu bikin karya gitu. Yeah. Itu kan menarik juga ya. Dan bapakmu mungkin setuju juga karena ini karya. Maksudnya beliau juga senang kan berkesenian gitu. Apalagi pengen, dia sangat bercita-cita sangat bercita-cita anak itu pengen jadi seniman. Nah ketika dapat gitu ya pasti didukung dong. Iya betul. Tapi akhirnya ketika pentas itu berjalan dan setelahnya, apakah itu juga punya efek ke keluargamu? Tadi kamu sempat spill sedikit sih, kayak bapakku sekarang udah berbeda cara mendidik adikmu. Iya, Tapi iya. Apakah perubahannya itu setelah karya itu atau sebelum karya itu sebenarnya bapakmu sudah mulai punya refleksi gitu? Setelah karya itu jadi lebih, jadi mungkin yang sebelumnya tipis ya, tipis karena juga zaman udah berubah. Tapi setelah karya itu juga semakin terasa, ditambah lagi ibuku yang bisa aku kategorikan yes mom. Yes, Mom. Apa yes. Oke, gitu ya. Itu yang akhirnya kalau aku sempat di momen yang 1 bulan 2 bulan setelah karya itu ada bapak yang ngapain gitulah di rumah. Bukan lo duluan karyane Gatruh meneh wingi lho. Ya, yang jadi kayak Jadi alat ya kan? jadi alat untuk mengingat bapakku. Yang Menarik. menjadi ibuku akhirnya berani untuk speak up di situ. Wah, menarik ya. Karena aku merasa kadang-kadang memang bisa jadi mungkin ada cita-cita ya di kepala seniman tuh kadang-kadang, ini karya ini harus merubah dunia. Wah, ngeri Berat banget. Tapi kan kita bukan superhero ya, Pak. Tapi paling enggak itu kemudian melalui karya itu akhirnya diri kita sendiri gitu yang mendapatkan sesuatu. Ya. Sekecil itu dulu gitu. Nah, terus habis itu setelah karya di Padepokan Bagong Kuswadiharja itu, setelah Jagongan Wagen, karya itu kan masih berlanjut. Dan berlanjutnya itu ke Kayak nggak tahu aja deh. karya dengan judul Budi Bermain Boal. Budi Bermain Boal. Iya. Yang dipentaskan di waktu itu Helatari Di Helatari Komunitas Salihara. di Jakarta. Itu setelah kamu ini kan jadi sebenarnya aku tahu bahwa Gatruh itu masukin proposal ke Helatari Salihara tuh itu yang ketiga kalinya ya atau keempat kalinya? Kedua. Oh, 2 ya? Kedua. Aku Pertama itu yang ini Bapak Budi itu. Jadi udah ada kesepakatan untuk ini Bapak Budi, akhirnya dimasukin ke situ ke Helatari, tapi waktu itu belum diterima. Terus akhirnya daftar lagi, tidak menyerah lagi. ya. Tidak menyerah. Terus akhirnya diterima. Akhirnya diterima. Terus gimana tuh prosesnya yang yang Budi Bermain Boal? Asik. Ya,
dari sudut pandangku kita nggak fair ketika misalkan nih Mbak Nia curhat ke aku punya masalah tentang misalkan masalah tentang aku punya masalah deh sama keluarga aku gini terus aku sok-sokan memberikan solusi padahal keluarga aku sendiri juga bermasalah. Oh, yes, betul. Aku merasa akhirnya kemarin keluargaku sudah terselesaikan. Tapi masih ada beberapa teman yang curhat, yang ngerasa kayak di bagian beberapa dirinya tuh masih terjadi hal seperti itu. Apakah curhat-curhat itu masuk setelah karya-karya Budimu atau kamu mendekati mereka untuk menanyakan? Pendekatannya gimana ya? Dua-duanya terjadi. Oh, dua-duanya. Dua-duanya terjadi. Jadi secara aku yang nyari juga untuk sebenarnya apakah ini udah cukup atau akan dilanjut. Akhirnya aku mencari-cari. Tapi juga ada secara organik orang-orang pada datang cerita. Aku ada problem ini nih, aku ada problem ini. Oke. Itu yang akhirnya aku pun juga ya punya beberapa teman curhat juga. Yang akhirnya membuka kayak sebenarnya kasus-kasusku yang dulu tuh juga penyeragaman tuh nggak cuma terjadi dari kampusku aja, dari keluargaku aja, dari lingkunganku aja yang sebelumnya, tapi ya emang dari kecil pun itu emang udah terjadi. Beberapa kasus yang aku temuin kayak misalnya kenapa juga ada nama saya Budi ya? Nama saya Budi itu dari kasus dimana waktu itu masih kelas 1 SD. Oke. Guruku itu selalu manggil anak yang baik dengan panggilan Budi. Kalau nggak baik akan dipanggilnya itu nama asli. Oh. Jadi ketika dipanggil Megatruh gitu kayak, ih aku nakal nih berarti nih. Itu beneran? Itu beneran terjadi di kelas 1. Ya itulah ada salah satu guru, aku juga udah lupa namanya siapa. Dia menerapkan hal kayak gitu, dimana kayak semuanya itu harus menjadi Budi. Yang akhirnya aku menyepakati dengan teman-temanku saat itu, dengan timku saat itu, yang bantu dia aku tugas akhir, bahwa penyeragaman ini akan kita sebut sebagai pembudian. Karena ini ada di ruang pendidikan dan semuanya dijadikan sama. Seperti yang ibu itu lakukan untuk menjadikan orang-orang jadi budi. Itu. Lalu yang masih ku alami juga adalah, tapi bukan aku sebagai korban. Aku KKN tahun 2018 di Purbalingga. Barenganku anak tari kebetulan cukup banyak. Jadi aku ngajar kita masuk ke sekolah-sekolahan. Dan aku kebagian aku masuk ke seni rupa. Oh, oke. Di situ aku cuma ngasih kertas kosong dan aku suruh semuanya bebas gambar. Gambarnya semuanya template yang kita tahu. 2 gunung 1 matahari gitulah. Yang aku tidak mempermasalahkan dengan itu. Masih wajar. Anak kelas 1 2 3 SD, referensinya nggak banyak. Mereka taunya itu aja, mungkin gurunya nyontohin itu yang paling gampang. Itu nggak masalah bagiku. Apalagi SD ning desa tidak punya ruang-ruang untuk mengapresiasi seni rupa. Tapi yang gelitikku adalah ketika ada salah satu anak aku jadi gambarnya semuanya sama template, warnanya semuanya sama 2 gitu, gunung 1 matahari. bentuknya sama plek, semuanya warnanya juga sama, kaku banget gitulah. Terus aku nyoba usul ke salah satu anak, aku suruh warna lainnya. Gimana kalau yang langitnya warna apa, gunungnya warna apa? Dia takut, bahkan sampai mau nangis gitu. Oh iya. Kata aku dimarahin ibu guru. Kalau langit itu harus biru. Nah, Kalau langit sore? berarti kan berarti ketika dia takut dimarahin ibu guru dan sampai mau nangis kayak gitu, pasti ada peristiwa sebelumnya. Iya. Ya ini Analisismu ya? Analisis ya, mengira-ira dan mengada-ada. Mengada-ada. Tapi dari situ kemungkinan besar ketika efeknya sampai ke situ. Dia anak umuran segitu kelas 1 2 SD. Saat itu kelasnya digabung kelas 1 2 3. Berarti sempat ada momen bahwa dia mewarnai warna lain tapi dimarahin.
Dan mungkin dimarahin juga cukup keras sampai dia cuman aku sambil bercanda tapi dia sampai ketakutannya kayak gitu. Berarti kan ada satu trauma yang iya kan, bahwa itu harus biru, berarti kan dia sempat mewarnai di warna lain. Nah dari situ kan sebenarnya itu hal yang sederhana banget ya, hal yang sederhana banget dimana si anak punya imajinasi bahwa nggak perlu imajinasi deh, dia punya realita ketika dia sore dia lihat matahari itu di bawah gunung, oh ini berarti matahari udah mulai tenggelam nih, berarti oranye nih harusnya. Dia udah ada pandangan tentang itu, itu realis nih, belum sampai tahap imajinasi. Itu aja udah dicekal bahwa harus biru, ketika nggak biru berarti itu salah. Dari realita aja udah dibatasi, apalagi dia melihat hal-hal yang lebih imajinatif. Apalagi anak-anak seusia itu adalah anak-anak yang masa-masanya liar-liarnya dalam sedang eksplorasi. ya, ketika dibatasi ya beresiko banget. Oke. Gitu. Nah dari beberapa kasus-kasus itu yang kemudian aku coba kolek untuk kemudian menjadi karya si Budi Bermain Boal itu. Oke, tapi kemudian kenapa selalu ada pertanyaan ya, kenapa boal gitu? Kenapa Boal? Ya, sebenarnya itu salah ketik ya. Typo. Jadi kenapa itu kenapa itu Boal, karena lagi-lagi tuh ada bapak-bapak Kacamata. Iya, Susah deh. Iya, susah. Yang selalu berpengaruh dalam kehidupanku mungkin ya. Kayak itu emang dia tuh sengaja Dari kamu deh. SD. Dari aku SD. Kayak sengaja deh dia tuh. Gitu katanya sesuk ini bakal tak ambui. Itu ya Pak. Tapi akhirnya juga dalam prosesnya itu kan kamu di satu sisi kamu juga pernah menjadi dalam tanda kutip korban, dan di satu sisi kamu pernah melihat situasi Iya. korban yang lain gitu di penyeragaman pendidikan ini gitu. Nah mungkin di situ ya kali kamu kemudian akhirnya bermain-main dengan boal gitu. Iya, karena juga beberapa hal yang kulakukan pun juga beberapa hal yang sudah kulakukan dan yang ingin kulakukan pun mungkin cukup bersahabat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Deboal ya. Pak Deboal. Deket banget rasanya ya. Oke, jadi mungkin itu pertanyaan yang agak sulit ya buat Enggak juga sih. Enggak juga karena tapi akhirnya kamu memang pakai pendekatan aku mencoba Augusto Boal di dalam karya itu. dalam karya itu aku mencoba beberapa metode yang pernah, karena aku nggak sempat ketemuan waktu itu tak WA tapi centang satu Sama Pak Deboal. waduh tak WA centang satu ternyata udah beda alam. Udah serius. Serius Ini ya? ngomongin hal intelektual. Oke, hal intelektual Kamu tuh kita harus serius. serius. Menghadapi situasi yang berbeda, ruang yang berbeda, dengan metodenya sama tapi akhirnya penerapannya cukup berbeda karena responnya juga berbeda, dan nantinya akan berlanjut lagi di satu tempat lagi yang akan segera datang di tahun ini, masih menggunakan metodenya Boal, tapi akan lebih banyak lagi metode Boal yang digunakan dan akan semakin asik. Semoga ya. Pastinya dong. Pastinya. Pede dulu. Pede dulu ya. Pede dulu. Tapi memang itu nggak mudah juga ya kemudian menerapkan metodenya Boal di dalam karya tari. Ya, Buatmu sulit nggak sih gitu? Sebenarnya. sulit tapi nggak berat. Oh oke. Karena bahagia sih ya. Jadi ya memang kamu bereksplorasi Ya, dengan bereksplorasi. itu. Ya. Kebimbangan dengan metode Boal itu pun yang masukin yang mana, ini mau bagaimanapun juga prosesnya juga cukup panjang, karena ada kebiasaanku ketika berproses itu selalu ya brainstorming lalu menjadi satu naskah sebelum akhirnya menjadi pertunjukan. Oh, oke. Dan itu pun naskah itu pun udah sampai draft berapa yang udah mungkin dari bentuk 1 ke sekarang yang bentuk
yang akhirnya dipentaskan di Helatari dan Lawatari itu pun udah draft ke berapa yang itu udah kayak mungkin ini kalau dilihat udah karya beda orang yang udah beda banget. Tapi kamu selama proses itu juga ngobrol ya dengan penarimu? Ya, karena Dan mereka membagikan pengalamannya juga? membagikan pengalamannya juga. Bahkan di dalam mereka menggerakkannya pun juga, walaupun misalkan si kasus ini, kita lagi bahas kasus A. Tapi di para penari itu pun, dia sebenarnya tidak sedang membicarakan kasus A. Karena dia punya pengalaman pribadi yang serupa dalam penyeragaman dalam, misalkan kasusnya adalah kasus di sekolahan. Tapi dia punya cerita bahwa dia punya kasus yang serupa seperti ini, cuman terjadinya di rumah. Oke. Nah jadi dia masuk ke ruang itu, cuman dia dengan imajinasinya sendiri. Karena aku pun menurutku setiap penari, orang seniman punya potensinya masing-masing untuk itu. Jadi ketika harus dipaksa juga dengan kamu harus di ruang ini, ketika kamu nggak mengalami itu ya akhirnya menjadi Susah. mengada-ada juga. Oke. Tapi di luar proses itu gitu ya, setelah kamu berproses dengan Budi ini sekian lama ya, berarti udah sekitar 5 tahunan gitu. 5 tahun. Kamu sendiri punya refleksi apa sih terhadap dirimu? Terhadap Maksudnya, diriku ya. Iya, sama dirimu sendiri dong. Karena kan maksudnya apakah karya ini masih terasa terhubung denganmu, satu. Terus yang kedua, apakah ada refleksi yang justru kemudian kamu mempertanyakan dirimu sendiri gitu? Pembudian atau penyeragaman dalam pola pendidikan, penyeragaman dalam ya penyeragaman lah ya. Itu kan sebenarnya bukan karena sistem. Sistem bisa memperbaiki, tapi karakter nggak bisa berubah. Sistem, oke. Ya bisa berubah, tapi perlu waktu lah untuk itu. Nah yang aku takutkan adalah aku selama ini menolak penyeragaman itu, membuka ruang untuk yuk kita bisa menjadi diri kalian sendiri, bisa berani untuk berbeda dengan apa yang kamu punya. Tidak harus kamu ngikutin ketika ada A, kamu harus ngikutin A, itu boleh banget. Itu boleh banget karena kita tidak memungkiri semua kehidupan pasti berjalan bergerak karena adanya keterpengaruhan. Tapi yang aku takutkan juga adalah apakah aku benar-benar udah membuka itu, atau justru aku malah menyeragamkan orang-orang yang mengikutiku dengan caraku sendiri. Jadi kayak membuat pola baru yang dulu tuh orang terlalu diseragamkan banget, tapi sekarang menjadi masalah baru ketika orang semuanya harus dibuka banget gitu. Masih harus beda, Mbak. Iya. Menjadi dirimu sendiri yang berbeda dari yang lain gitu. Dan akhirnya menjadi tidak teratur gitu. Atau mungkin bisa aja masalah lain yang muncul adalah aku udah jadi yang kamu bilang tadi bapak-bapak. Bapak-bapak. Dan kebetulan juga di beberapa lini pekerjaanku aku selalu berada di titik yang punya cukup banyak bawahan. Apakah aku melakukan hal yang serupa tapi dengan caraku sendiri yang tanpa aku sadari, menyeragamkan itu. Nah itu yang aku takutkan sih sebenarnya. Karena sejauh ini dari yang aku temukan kebanyakan penyeragaman itu terjadi karena ketidakadanya sadaran atas kuasa yang sedang ia pegang. Jadi kata kuncinya sebenarnya kuasa gitu ya? Iya, kata kuncinya adalah kuasa. Sebenarnya tapi kan kuasa itu satu hal yang tidak bisa kita hindari ya. Karena ya misalnya kayak kamu jadi tim leader gitu. Itu tidak bisa dihindari, kamu punya kuasa di dalam pekerjaanmu itu gitu. Tapi kan kemudian gimana memanfaatkan kuasa itu, ya nggak sih? Ya benar. Apakah mau dipakai untuk A atau mau yang B? Banyak pilihannya gitu. Dan itu harus dari kesadaran si orangnya gitu nggak sih? Benar. Jadi kembali lagi yang aku sampaikan tadi, ini bukan tentang sistem ya. Sistem diubah mau bagaimanapun ketika balik, jadi tiba-tiba soalnya sepi banget ya. Kipasnya Oh, kipasnya mati.
AC-nya AC-nya mati. AC ya, studionya ada AC-nya, baik. Jadi ketika suasana sepi, Jadi kayak aneh gitu nggak sih? Oke. Udah malam, terus nggak ada suara jadi di ruang gamelan. Udahlah. Lanjut. sampai mana tadi malam? Tadi kuasa itu Iya. bisa dimanfaatkan untuk Ya, apa gitu Iya. pertanyaannya. ketika kita bisa memegang kuasa itu dengan baik, tentu aja enak banget. Mm-mm. Enak banget tentu aja tidak hanya untuk kita ya, tapi untuk yang di bawah-bawah kita juga maupun yang di atas kita. Tinggal bagaimana itu apa ya nyebutnya ya? Tersadari lah bahwa Disadari. ya gitu. disadari bahwa kita sedang memegang kuasa dan kita sedang bersama siapa dan bagaimana kita berpengaruh di situ. Karena kita berdiri itu tidak hanya untuk kehidupan kita sendiri dan kehidupan home production yang sedang kita kerjakan di situ, tapi ada orang-orang lain yang punya kehidupan masing-masing. Yang bisa aja dia ke situ hanya untuk mencari uang, atau dia datang ke situ hanya untuk mencari pengalaman aja, atau berbagai alasan macam-macam. Dan ketika kita memaksakan mereka pun ya ketika mereka bisa ngikutin dan bisa sustain dengan itu dan hidup dari situ. Ketika nggak bisa ya jadi bumerang yang sangat-sangat fatal. Oh, oke. Bapak-bapak banget ya. Oke. Terus kemudian di visimu sebagai koreografer sendiri sebenarnya kamu memetakan nggak sih? Aku harus gini, aku harus berkarya kayak gini, nanti aku kesini gitu. Kamu sebenarnya memetakan nggak, atau ya udah jalan aja, ada kesempatannya apa kamu terima aja gitu? Oke. Atau kamu memilih kesempatan? Yang pertama, aku menentukan ruang-ruang yang ingin kutuju. Oh, oke. Kepada siapa aku akan tampil di situ. Tapi ketika ada ruang-ruang yang muncul, kesempatan-kesempatan yang muncul, akan kita lihat dulu apakah ini cocok nggak sih dengan si karya ini. Oh. Misalkan kasarnya gini lah, saya disco banget ya. disco warteg. Karaoke. Misalkan ada karya Budi bermain bola nih, terus ada kesempatan pentas dapat duit 200 juta. Cuma Itu 200 juta. 200 juta untuk penarinya aja gitu misalnya gitu. Ya. Oke ya. Amin gitu. 200 juta untuk penarinya aja. Tapi itu pentasnya di Mantenan. Oke ya. Jadi konteksnya kan juga nggak nyambung di situ. Oh, kayak kamu tadi bilang misalnya yang nama saya Budi itu ya mungkin memang relevannya di kampus aja gitu. Kemudian yang Budi bermain boal ini kamu sempat ngomong juga ya, sebenarnya Budi bermain boal ini aku pengen pentasin di kampus-kampus pendidikan mungkin gitu. Dan ini pun sedang dalam masa berproses bersama teman-teman juga untuk membuat nomor-nomor kecil. Kalau Budi bermain bola mungkin versi besarnya ya. Versi panjang ya. Versi panjang dan tidak semua masyarakat umum awam bisa menerima hal sepanjang itu. Jadi kita bikin yang nomor-nomor kecil yang lucu-lucu, yang asik-asik gitu, yang bisa diterima dan bisa didiskusikan secara langsung, bahkan mungkin bisa melibatkan mereka secara langsung juga dalam karya itu. Untuk kemudian itu masuk ke dalam wilayah-wilayah masyarakat secara langsung di kampus-kampus, di orang-orang pendidikan yang lain ya, yang ada saat ini yang berpotensi untuk melakukan penyeragaman itu. Jadi sebenarnya itu cita-citaku yang sampai sekarang masih aku kejar dan ya masih mencari berbagai peluang untuk bisa masuk ke situ, masih mendata mana aja yang bisa aku masukin dan apa aja potensi yang bisa digali lagi, apa aja kasus-kasus yang bisa kita bicarakan lagi di situ yang mungkin tentu aja berangkatnya dari beberapa titik dulu baru kita kolek kasus-kasusnya.
untuk kemudian kita tampilkan di sana dan menjadi refleksi bersama. Tapi juga karya ini kan akhirnya bukan, ini pertanyaan ya, karya ini bukan untuk kayak menggurui gitu ya, bahwa sistem pendidikan kita kayak gini nih. Sebenarnya bukan Karena ada maksudnya ngobrol bareng, mungkin nah, gitu ya. itu. Karena maksudnya ada ketakutan itu kan sebenarnya kita sempat ngobrol itu ya, jangan sampai karya ini tuh arahnya ke sana gitu, karena kita tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa juga aslinya. Iya. Nggak, kalau nggak tahu apa-apanya juga nggak juga sih. Iya, maksudnya nggak sedikit benar-benar tahu kompleksitas itu sebenarnya. beberapa hal tahu lebih awal daripada teman-teman. Bukan lebih tahu ya, tapi tahu lebih awal, lebih cepat tahunya. Untuk beberapa hal, di mana dari beberapa hal itu bisa menjadi bahan untuk kemudian membuka hal-hal lain untuk menjadi diskusi dalam pertunjukan. Iya. Dengan teman-teman yang ada di ruangannya secara langsung yang kita nggak tahu sebenarnya. Kita punya bahan ini yang untuk bisa memantik teman-teman di situ untuk akhirnya mereka berani terbuka dan mulai mendiskusikan itu. Oke, jadi memang sebenarnya karya ini adalah ruang diskusi awal gitu, justru. Dan kamu berharapnya begitu ya, setelah misalnya karya ini pentas di satu platform, harapannya diskusinya berlanjut gitu, sehingga bisa untuk bekal di platform yang mungkin selanjutnya atau di pertunjukan selanjutnya gitu. Dan sampai kapan kayaknya kamu bakal ngulik Budi nih, belum tahu. Mungkin sampai ketika ngomongin sampai problemnya selesai juga kayaknya nggak mungkin. Karena ini masalah karakter seseorang yang itu nggak akan pernah habis. Ketika ada ini habis akan muncul lagi. Sistemnya sebaik apapun itu kan muncul terus. Jadi mungkin titik akhirnya adalah ketika semua orangnya sok-sokan banget ya. Tapi nggak apa-apa lah, sok-sokan dulu. Ketika semua orang menyadari bahwa ada satu pengingat yang bisa kita pegang. Kita nggak hidup sendiri. Ada orang lain yang harus kita hargai. Ada orang lain yang harus kita mengerti bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka bertumbuh. Karena latar belakang setiap orang tuh beda-beda. Minimal dari situlah. Tapi kamu sampai sekarang masih excited dengan karya itu? Masih dong. Oh, oke. Masih dong. Nah, itu pertanyaan yang penting sih, karena kadang-kadang koreografer tuh sebenarnya udah nggak terhubung dengan karya itu, udah nggak merasa excited dengan karya itu, tapi memaksakan karena mungkin ada platform yang suka dengan karya itu. Mungkin dia dapat duitnya dari situ. Tapi akhirnya kemudian itu juga jadi sakit di badan karena itu nggak terkoneksi lagi gitu. Dan akhirnya akan lebih sulit punya koneksi juga dengan penonton atau punya keterhubungan dengan penonton karena tubuhnya dia sendiri aja udah nggak terhubung gitu. Dan akhirnya hanya mengada-ada yang mungkin kalau dianalogiin itu, Mbak Tia pernah kan nggak Mbak tidur maghrib gitu? Tidur maghrib. Terus bangun gelap, gitu ya? Gelap terus badannya kayak gantung yang ngerasa ya, pernah ngerasain gitu yang kayak kok gini ya badanku ya. Mungkin ketika hal itu terjadi dan terlalu memaksakan dengan karya yang udah gak terkoneksi lagi, mungkin nggak sakit tapi rasanya kayak gitu. Karyanya berlangsung gitu tapi dia nggak tahu yang oke, ya udah ini karyaku, tapi dia yang masih ngambang dengan ketidakjelasan itu. Oke. Lalu mungkin terakhir kali ya. Ini udah berapa menit, Mas? 1 jam. Udah 1 jam? Serius? Nggak kerasa. Berarti terakhir. Setelah ini mungkin itu tadi ya. Bingung ya. Ya untuk closing nih apa ya? Bentar. Enggak, tapi selain mungkin wacana soal pendidikan, apakah kamu juga pernah menggali hal lain? Karena aku tahu sih sebenarnya dari waktu kamu
KI kan kita ketemu. Sebenarnya waktu itu juga karyanya tuh udah kayak gini, udah ngomongin soal pendidikan gitu dan sistem yang kemudian membentuk seseorang kan. Waktu itu kamu ngomongin soal pemuda-pemuda yang mabuk gitu. Ingat nggak di Jogja International Street Performance itu pertama kali aku lihat kamu pentas. Tahun berapa nggak tahu, lupa. Tapi udah lama banget karena waktu itu aku juga masih nari 2017 kalau nggak. Masih nari ya? Iya, masih. Narinya gimana, Mbak? Ada di. Nang ning nang. Nah, maksudnya setelah kamu lihat kembali gitu, apakah sebenarnya ada wacana lain yang ingin kamu gali satu? Terus kamu ingat nggak sih kenapa di awal banget terus kamu tuh tertarik dengan hal-hal yang kayak gini? Kan aneh gitu, kok ini anak, aku ngerasa waktu itu juga ini anak masih SMA tapi udah tertarik sama topik-topik yang kayak gini gitu. Kenapa ya dulu ya? Mungkin jawabannya yang tadi kali ya, yang karena kamu banyak terhubung dengan bapakmu gitu. Ya, Dan mungkin banyak mempengaruhi ya bapakmu tuh. Aku juga bingung ya kenapa aku juga dulu bikin kayak gitu. Ya mungkin karena bener omongnya Mbak Nia, adanya keterpengaruhan dari orang tua juga yang tadi kita juga sempat cerita. Kenapa ya? Tapi kamu suka baca juga dari kecil ya kayaknya. Suka baca dari kecil, Iya. suka baca dari kecil Karena karena bapakmu juga bikin perpustakaan, aku ingat dulu. Aku dulu istilahnya Taman Bacaan Masyarakat, program pemerintah kota atau DIY itu aku lupa. Taman Bacaan Masyarakat, dan kebetulan perpustakaannya bapakku itu jadi leader untuk seluruh perpustakaan yang ada di Jogja. Itu memang perpustakaan di desa-desa gitu atau gimana? Jadi ada Di kampung-kampung, sorry. Jadi ada perpusku itu di rumah. Itu di daerah Patangkuluan, RT 19. Jadi nama perpustakaan 19. Itu ya ada satu perpustakaan yang bapakku bikin dengan berbagai koleksi buku-bukunya bapakku dulu, yang akhirnya punya teman-teman yang nyumbangin buku ke situ. Terus akhirnya lama-lama jadi banyak. Terus sama bapak di set dengan bentuk-bentuk yang aneh-aneh gitu. Wadah, lemarinya itu bukan lemari konvensional tapi dia dari kaleng kerupuk gitulah. Dan bapak aktif bikin acara yang berkaitan dengan literasi ya di situ, sampai akhirnya muncul program Taman Baca Masyarakat itu untuk menggerakkan, aku lupa dulu kayaknya ada satu kampung satu perpustakaan atau apa gitu saat itu. Waktu buku masih ngetren ya. Sekarang masih ngetren tapi peminatnya kurang, nggak seheboh dulu. Nah, di perpustakaan 19 itu yang jadi kayak leader dan jadi semacam apa ya, sampel untuk perpustakaan yang lain harusnya yang seperti ini gitu. Dan ya karena itu terus dulu tidak ada TV, jadi sama bapak di fasilitasnya adalah buku dan koran. Jadi kamu memang membaca dari kecil ya? Iya. Dan koran gitu. Iya. Jadi maksudnya kan ada berita-berita macam-macam ya di koran itu, kriminal, politik, Iya. semuanya kamu baca? Iya. Oke. Ya itulah. Momen lucu adalah seingatku buku pertama yang aku baca, buku selain buku teks aja ya. Kalau buku kayak Bobo Junior kan emang dari bayi udah baca itu, udah diliatin itu. Tapi buku teks aja yang pertama yang aku baca tuh seingatku dulu adalah Musashi. Itu kelas berapa kamu baca itu? Musashi itu aku kelas berapa? 1 atau 2 SD. Buku Musashi yang untuk mungkin anak sosial tuh cukup terlalu tebal lah. Tapi aku asik banget dengan itu yang aku baca terus, dan penuh dengan imajinasi yang sebenarnya bukan cerita untuk anak-anak juga. Iya. Aku dulu juga SD tuh Musashi juga. enggak, aku dulu kayak Siti Nurbaya itu. Iya. Ini cerita-cerita itu. Buku-buku. Bapakku dulu main di Siti Nurbaya lah. Serius. Terus berarti pengaruhnya itu ya, bacaan juga gitu. Terus kamu juga suka nulis kan? Iya. Makanya selalu
berkarya, meskipun berkarya tari ada naskahnya. Iya. Gitu. Terus dalam bentuk-bentuk karya tarimu tuh juga selalu selalu ada medium yang lain gitu ya, selain tari itu sendiri. Mungkin karena keterpengaruhanmu juga dari proses itu gitu. Maksudnya dari obrolan ini aku jadi bisa membaca gimana semua hal dalam hidupmu itu berpengaruh terhadap karyamu hari ini gitu loh, Gatruh. Maksudnya sebelumnya kan ya di obrolan lain aku udah tahu sih, tapi maksudnya di obrolan ini aku juga ingin mengupas itu supaya menguliti satu-satu gitu. Akhirnya sadar gitu, oh bahwa koreografer itu atau seniman lah, bukan hanya koreografer, seniman itu dia selalu terpengaruh dengan hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya dan apa asupan-asupan yang dia dapatkan dalam hidupnya kan. Salah satunya misalnya kayak kamu bacaan gitu, pendidikan bapakmu, ketemu dengan bapak berkacamata kayak gitu-gitulah. Ketemu kamu juga. Tidak terpengaruh. Oke, mungkin itu aja sih karena udah 1 jam katanya bapak-bapak ini. Nggak kerasa juga Pilotalk hari ini. Pilotalk habis ini bobo ya, cuci muka, sikat gigi terus bobo. Ya udah pakai piyama banget, ya ampun. Kamu kalau pakai dress code bilang dong. Jadi kan aku kan jadi ngerasa salah kostum, malah yang ngerasa salah kostum aku sebagai hostnya. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah bertahan di Dancelog. Sampai jumpa di Dancelog selanjutnya. Terima kasih Bapak Megatruh Banyumili. Salam untuk keluarganya ya di rumah. Semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya. Dadah. So, halo teman-teman, ini adalah buku Dancing the Antibody, publikasi kedua dari Para Dance Platform. Dalam buku ini ada 18 koreografer yang diseleksi melalui program koreografer menulis. Mereka menuliskan tentang bagaimana struggle mereka untuk berkarya selama masa pandemi dan insight-insight mereka setelah berproses di masa pandemi. Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki buku ini, silakan langsung menuju ke description box.